tahun 1976 sampai dengan 1978. Nah, di tahun itu dia benar-benar melakukan aksinya yang sangat brutal. Tahun ke tahun dia sampai menghasilkan korban 48 korban remaja antara usianya sekitar 15, mungkin 14 sampai dengan 18 tahun. Dan korbannya itu ada pula yang teman, ya mungkin kayak teman-temannya yang waktu kerja di restoran, terus laki-laki polos yang bisa sama dia diajak dan ditipu, dan kadang-kadang orang-orang yang mengajak kenalan, kalau enggak bisa disebut si Gessi itu dia gimana ya orangnya ya, pura-pura akrab. Jadi kayak misalkan gue pengen temenan sama dia, jadi gue tuh secara halus gue pengen temenan dong sama lo gitu kan. Jadi bener-bener dia secara halus melakukan aksi kejinya itu dengan cara pura-pura sebagai orang baik. Kadang-kadang modusnya itu dia lakukan misalkan kalau misalkan diajak ke rumahnya, seperti korban yang pertama itu, yang Timothy, dia diajak ke rumahnya bermain dan diajak menginap, dan paling kejinya lagi dia dibius oleh si Gessi itu. Dan kebanyakan sih korban yang mati itu karena emang diajak main ke rumahnya. Karena waktu polisi melakukan TKP, banyak banget korban yang ada di rumahnya. Di bawah rumahnya itu ada salah satu ruang bawah tanah, dan disitulah terdapat mayat-mayat bekas aksi sadisnya pembunuhan dari seorang badut psikopat. Nah, ada cerita baru di tahun 1975, dia melakukan, atau bukan disebut melakukan sih, dia mengadakan acara party. Jadi salah satu pesta, dia mengadakan salah satu pesta, ya mungkin bisa disebut pesta remaja. Dia mengajak teman-temannya minum pesta, ya pasti pesta, kalau nggak pesta nggak ada minum ya. Jadi dia mengajak teman-temannya ke acara partinya dia di rumah, dan diajakin dia minum sampai mabuk. Kalau nggak salah itu korban terakhir dari 48. Itu kejadiannya di tahun 1975. Jadi dia mengadakan party di rumahnya, dan dia mengajak teman-temannya, dan seketika teman-temannya pada mabuk, dan disitulah teman-temannya semua dibius dan semua pada mati sadis, dibunuh semua. Aksi pembunuhannya itu dan korban-korban sebagian ada yang dikubur di bawah tanahnya rumahnya, dan ada sebagian dihanyutkan ke sungai yang bernama Sungai Des Plaines, karena itu emang berdekatan banget sama rumahnya si pembunuh itu, si Gessi. Akhir teror Gessi sebagai pembunuh dan psikopat yang sadis. Menurut catatan Terry Sullivan dan Peter T. Macon dalam Killer Clown, The John Wayne Gacy Murder 2011, penyelidikan polisi dimulai dengan menghilangnya Robert Jerome Peace, 15 tahun, pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gessi. Pada ibunya, Peace izin keluar sebentar karena akan menemui seorang kontraktor bernama Gessi yang menjadikan pekerjaan, namun Peace tak pernah kembali. Usai ibunda Peace melaporkan anaknya hilang, polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gessi dan Peace dari pemilik toko tersebut. Polisi kemudian mendapatkan izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gessi dan menemukan barang-barang mencurigakan. Ada baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gessi, buku soal homoseksualitas,
dan pedofilia. Kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, pistol, dan tanda terima dari apotek tempat PIS bekerja. Sementara polisi melanjutkan pemeriksaan intensif Gessi masuk pengawasan sejumlah detektif. Gessi berupaya merebut hati para detektif dan mengajak mereka makan-makan, minum-minum, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gessi kelelahan. Setelah berbagai temuan baru, kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk PIS. Gessi akhirnya mengaku bersalah. Ia menyatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang. Jadi dia mengakunya bahwa dia emang benar membunuh, membantai, tapi cuma 30 orang. Kemudian satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gessi. Ruang bawah tanahnya agak kebanjiran air, tapi tim tidak kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan-potongan tubuh korban, daging busuk, dan tulang lengan manusia, karena mungkin emang udah lama juga lagi dibunuhnya. Mayat PIS termasuk yang dibuang ke sungai bersama 4 korban lainnya. Sisanya ditemukan di ruang bawah tanah atau garasi rumah Gessi di Norwood Park Townhouse. Usia rata-rata korban antara 14 sampai dengan 19 tahun yang saya ceritakan sebelumnya. Totalnya 33 orang, tetapi yang bisa diidentifikasi hanya 27. Pada saat penangkapan, Gessi mengklaim total korban sebenarnya mencapai 45 orang. Gessi tidak mau menyebutkan di mana sisa mayat dikuburkan sebab ujarnya, "Tugas kalian polisi, kalianlah cari sendiri." Dan polisi tidak menemukan mayat korban yang lainnya. Pada 13 Maret 1980, ia didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stateville Correctional Center di Illinois pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Gessi didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindak kejahatannya. Pernyataan terakhir pada pengacara dengan nada sombong adalah bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korban. Sadis sekali. Pada jam-jam jelang eksekusi mati, sekitar 1000-an orang berkumpul di luar gedung Stateville Correctional Center. Mayoritas pendukung pelaksana eksekusi, sebagian kecilnya adalah massa penolakan hukuman mati, dan sisanya adalah yang membenci si killer clown ini. Beberapa yang benci setengah mati pada Gessi mengenakan kaos dengan slogan satir namun tajam. Salah satunya adalah "Tidak ada air mata untuk si badut." Jadi emang ceritanya gini cuy. Jadi si killer clown ini tuh dia membunuh 30, tetapi pas waktu ditemukan mayatnya ada 45. Tapi kabar yang ada di media-media sana itu ternyata korban tuh ada 48. Jadi saya nggak tahu gitu kan, korban sebenarnya itu dia membunuh berapa orang gitu, karena korban-korban yang lainnya itu tidak ditemukan. Oke, jadi pada akhirnya dijuluki The Killer Clown dengan dakwaan 1 korban sodomi, 1 korban kekerasan seksual, 1 korban pencabulan anak di bawah umur, 33 lainnya kasus pembunuhan. Dan akhirnya si killer clown ini dihukum mati. Oke, mungkin cukup aja segitu dari ceritanya akhir dari cerita si killer clown ini. Tahunnya mungkin dari tahun 1980 sampai dengan 1994. Dari akhir
cerita pembunuhannya dari akhir pembunuhan sadisnya itu 1994. Jadi nah ini bisa disebut pembunuh mengenakan badut. Jadi bisa disebut apa ya? Pembunuh yang mengenakan baju pembunuh yang mengenakan topeng badut gitu. Mungkin kayak gitulah. Jadi mungkin ya inilah badut psikopat di dunia nyata. Oke. Thanks yang udah nonton videonya. Dan kalian kalau misalkan ada ide-ide apa gitu, kasih komentar di bawah. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, and share. Karena gue akan menampilkan, bukan menampilkan, tapi gue akan mencari-cari lagi sesuatu tentang berbau-bau pembunuhan-pembunuhan gitu. Karena emang menarik buat gue sih sebenarnya. Oke, jangan lupa juga kalian subscribe, like, and share. Oke, gak ada giveaway cuy, slow aja. Gue emang gak ada giveaway, karena giveaway itu tahu sendiri. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, thank you.